Nah kan tadi aku udah memberikan curhatanku nih Mas Ardi dan juga teman-temanku. Banyak yang akhirnya nggak mau nambah anak, udahlah ya gitu. Karena Dua ya. atau bahkan ada yang udah satu aja lah karena biaya pendidikan mahal. Nah mungkin kita kali harus mempersiapkan dulu nih. Apa sih yang harus menjadi perhatiannya para orang tua untuk bisa mempersiapkan, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya nanti nih, Mas? Kata kuncinya perencanaan sih. Itu ya, iya perencanaan sih. ya, perencanaan keuangan, perencanaan pendidikan, perencanaan masa depan, perencanaan mental, perencanaan moral, banyak sekali. Jadi mendidik nggak semerta-merta, kemudian ketika mengirimkan anak ke sekolah yang mahal dan bagus pun semerta hilang tuh tugas kita sebagai orang tua kan. Masih panjang Semua harus lagi. direncanakan. Makanya kalau bicara tentang perencanaan keuangan, investasi pendidikan juga harus tuh Iya, dilakukan. iya, Jadi kita harus punya apa ya, things to do lah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, oke, dia mau sekolahnya di dalam negeri, di luar negeri, Itu berapa sudah uang yang harus dipikirkan sejak dini ya. Nah, kemudian saya tertarik tadi trigger dengan diskusi saya dengan Mas Dik adalah eh, values, filosofi kita mendidik anak, fostering anak juga berbeda kan. Misalnya kita bicara tentang philosophical, kalau kita pengen lebih spiritual misalnya, apa yang harus juga dilakukan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh harus dilakukan sebagai orang tua. Dan juga sebenarnya tugas untuk mendidik itu bukan hanya tugas diserahkan langsung kepada Ya, guru, nggak orang bisa di tua outsource. juga Itu kan di outsource kan istilahnya, nggak bisa. Keren bahasanya, semau-maunya. aku seneng banget bahasanya. Siapa yang mendidik anak saya pakai outsourcing. Iya, seperti outsource gitu kan. Walaupun mahal belum tentu juga, tapi selalu ada proses perencanaan lah di situ. Iya, iya. Tadi kita sempat ngebahas juga soal pendidikan di luar tuh nggak kayak begini, agak berbeda ya kan. Bahwa sekolah di luar lebih gampang ya kan. Nah ini kenapa bisa begitu ya Pak keadaannya? Iya, karena saya bilang semua stakeholder itu merasa penting pendidikan. Iya sih, Gitu. kuncinya di Makanya situ ya. kemudian kalau ngelihat ada satu quote, saya lupa lah. Kalau kita membuka satu pintu pendidikan, maka kita telah menutup satu pintu penjara. Artinya apa? Setuju. Pendidikan Keren, buat keren. orang-orang luar itu udah emas lah. Hygiene factor. Sementara kita masih rencana atau target. Kalau mereka tuh hygiene factor. Coba kalau jalan-jalan ya Mbak Angie ya. Saya kemarin jalan ke beberapa kota di Amerika, Boston, New York, segala macam. Semua infrastruktur yang mendukung pendidikan itu ada. Salah satu mereka touching dengan lingkungan, environment. Coba dilihat, Transportasi, public ada yes, school public bus library sendiri ya. itu wah gede-gedenya. Coba kita perpustakaan sebesar apa di gitu. Kayak kalau datang ke rumah saya tuh, itu saya punya perpustakaan. Bahkan di kamar mandi saya punya perpustakaan. Makanya anak untuk saya baca. sering main kata Mas Ardi. Gimana Iya, Mas Dik? dia di Finlandia kan sekolah yang terbaik, sistem yang terbaik diakui oleh dunia. Iya. 0 sampai 7 tahun anak tidak boleh sekolah. Dia tetap berada bersama dengan ibu dan ayahnya, bersama dengan kasih kemesraan bersama dengan keluarga. Tapi ketika dia masuk 7 tahun, dia wajib sekolah dan sekolah manapun memberikannya gratis. Iya, iya. Itu kan luar biasa. Dan dia belajar tidak pakai bangku, duduk dimanapun dia berada. Bebas. Dia membumi. Ini pendidikan yang bijaksana. Bijaksana itu berarti dia mengerti dan memahami apa yang terjadi. Finlandia musim teduhnya hanya 4 bulan, tapi 8 bulan yang lainnya dia musim dingin. Tapi kenapa dia bisa mengakomodir negaranya? Karena sistemnya luar biasa. Dia ini mengerti Indonesia tuh seperti apa, Amerika tuh seperti apa, Finlandia seperti apa. Kita tuh ngekor, ngikut gitu loh. Nah tapi kalau menurut Mas Dik sendiri, pandangan Mas Dik mengenai sistem pendidikan atau pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Coba kita berdiskusi lah. Aku bukan orang yang paling cerdas juga. 17.000 kepulauan, ada 500 suku bangsa, 300 bahasa. Lagi-lagi laut kita bisa memeluk Eropa. Ya. Terus negara-negara besar itu pelaut-pelautnya unggul. Inggris ada Columbus, Cina ada Panglima Cheng Ho. Terus kita tahu bahwa Spanyol ada Vasco da Gama. Sekarang nenek moyangku, Orang pelaut. siapa namanya? Orang pelaut. Sekali lagi aku tekankan kepada anak-anak yang ada di Kandang Jurang Doang. Anak-anak yang di Kandang Jurang Doang itu, yang paling hebat bukanlah anak-anak yang mendapatkan hukum laut atau mendapatkan perguruan negeri yang berbiaya jadi rendah. Enggak. Tapi anak-anak yang takut kepada Tuhannya. Dengan dia takut kepada Tuhannya, maka dia belajar juga serius kok. Dia berbakti pada orang tua. Nah, pendidikan kita kalau mengacu ke arah tadi, dapat perguruan negeri, hukum laut, tapi nggak takut sama Tuhan, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Udah salah kaprah. Iya. Nah berarti solusinya apa dong untuk sistem pendidikan di Indonesia sendiri? Ya, Kalau menurut Mas? kalau menurut saya, yang sederhana aja. Seni adalah keindahan. Belajar seni kita belajar mengolah rasa untuk menemui keindahan. Kalau anak-anak sudah tahu bahwa
buang sampah itu tidak indah, dia tidak akan buang sampah dari kecil. Lalu kepada siapa dia menjaga keindahan? Itu bagian daripada iman. Iman kepada siapa? Pada Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi kita mengacunya selalu kurikulum yang setiap tahun juga berganti-ganti. Mencari kepastian yang mana yang benar. Jadi mengenal diri sendiri lah salah satu ya. Benar. Dan mungkin ya kuncinya adalah takut pada Sang Pencipta dulu ya. Iya. Itu paling penting. Itu dasarnya ya. Karena ada misalkan sekolah kan kita harus baik ya, tinggi, oke. Tapi kan akan sia-sia nanti kalau kita Nggak takut kepada nggak takut kepada yang maha tinggi gitu loh. Dari tadi kan kita ngomong sekolah tinggi, biaya tinggi. Yang maha tinggi siapa? Kita nggak bahas itu. Sia-sia gitu. Kasihkan ngobrol, aku udah minum terus loh dari tadi Iya. loh. Mas Ardi sama Mas Aku Dik doang udah. belum minum. Aku paling Silakan suka di sini diminum teh loh. manisnya nih. Jadi legenda kalau teh manisnya di sini. Yang paling enak di rumah saya mah air putihnya. Air putihnya Mas. ya.